فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan na'am dan telah kita kerjakan kemarin juga latihan menyusun na'am kalimat untuk karangan. Kita langsung masuk pada bab berikutnya. Qala babul ma'rifati wan nakirati. Qala al-musannifu wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ma'rifah itu ada 5 macam. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Isim yang mudmar, contohnya ana dan anta. Ini jenis ma'rifah yang pertama, yaitu isim mudmar atau isim dhamir. Wal ismul alam, yaitu nama orang atau nama sesuatu. Isim alam maksudnya nama. Nahu Zaidin wa Makkah. Contohnya Zaidin dan Makkah. Zaid untuk nama orang, Makkah untuk nama tempat. Yang ketiga wal ismul mubham. Isim mubham. Nahu hadza wa hadhihi wa haula. Naam. Baik. Isim mubham. Kemudian wal ismul ladzi fihi al-alif wa lam. Berikutnya adalah isim yang padanya alif dan lam. Yaitu semua isim yang kemasukan al, maka dia masuk kategori ma'rifah. Dan lebih bagus kita katakan apa? Wal ismul ladzi fihi al. Tidak alif wal lam sebagaimana telah kita lewati di depan. Penggunaan al lebih bagus. Nahu ar-rajulu wal gulam atau ar-rajuli wal gulami. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah, dan apa saja yang diidhafahkan kepada salah satu dari 4 macam ini. Berarti ini deretan yang keberapa? Kelima. Jadi semua isim ikhwanifillah yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia ikut dihukumi sebagai apa? Sebagai ma'rifah. Ya. Sekarang konsentrasi, saya ingin kalian lari cepat. Baik. Nasyarhu. Lama dzakara al-musannifu anna na'ta yatba'u al-man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi walam yatakallam fima sabaqa 'ala at-ta'rifi wa at-tankiri, ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati litatimmal fa'idah. Tatkala musannif menyebutkan bahwasanya na'at itu yatba'ul man'ut. Na'at itu mengikuti man'ut. Dari berapa sisi? Dari berapa sisi na'at mengikuti man'utnya Abu Mujahid? 6 apa saja? I'rabnya nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian mudzakkar muannats yang ke-6. Dari sisi jumlahnya, ya kan? Jumlah itu mencakup mufrad, mutsanna atau jamak. Nah, maksudnya. Nah, kita dalam bab na'at disebutkan apa? Harus mengikuti dari isi nakirah dan ma'rifah. Padahal walam yatakallam bima sabaqa 'ala ta'rifi wa tankir. Dalam keadaan beliau belum berbicara pada penjelasan yang telah lewat tentang ta'rif dan tankir, tentang nakirah dan ma'rifah. Nah, makanya agar tidak membingungkan, ihtaja ila bayan, yang membutuhkan kepada keterangan. Keterangan apa? Bayanin nakirati wal ma'rifah. Ya, penjelasan tentang nakirah dan ma'rifah litatimmal fa'idatu, agar faidahnya sempurna. Paham? Jadi kalau ditanya, kenapa kok disisipkan dalam pembahasan na'am marfu'atil asma setelah pembahasan na'at disebut ma'rifah, bab ma'rifah dan nakirah, padahal ini kan bab yang sifatnya umum, tidak hubungan dengan marfu'at. Maka jawabnya apa? Dari keterangan ini jawabannya apa? Iqra. Untuk menyempurnakan faedah. Kenapa kok faedah harus disempurnakan? Karena sebelumnya belum dijelaskan apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Karena sebelumnya belum dijelaskan apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Kenapa kok harus dijelaskan?
agar faedahnya sempurna. Ada satu hal pentingnya apa, Ridwan? Karena apa? Kita telah bahas tentang na'at dan di situ apa? Na'at harus mengikuti manutnya dari sisi diantaranya nakirah dan ma'rifahnya. Maka harus tahu nakirah ma'rifah apa itu. Padahal sebelumnya belum dijelaskan, sehingga untuk menyempurnakan faedah yang kita bahas nakirah dan ma'rifah. Baik. Muhammad Palembang. Tahan tangannya. Baik. Konsentrasi. Kalau antum tidak konsentrasi, keasikan ya, tidak masuk. Fala nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Kemudian sekarang berarti kita mulai masuk. Nakirah yaitu apa? Ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan, yaitu suatu isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Ghairi muayyan, yang tidak tertentu. Contohnya mithl rajulin. Rajulin, seorang laki-laki. Apakah ini sudah tertentu siapa? Belum. Ya. Kalau orang mengatakan jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ini bisa apa? Bisa ukasha, bisa bakhtiar, bisa wahyu. Yang jelas rajulun. Nah, taib jaa rajulun. Nah, wa mar'atin wa madinatin, ini semuanya apa? Nakirah karena belum tertentu. Nah, wanita mana atau kota apa? Taib. Kemudian wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyan. Sedangkan ma'rifah yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang muayyan, yang tertentu. Contohnya apa? Zaid. Nah, kalau rajulun itu tadi nakirah. Sekarang untuk sesuatu yang tertentu sudah ditentukan. Zaid. Nah, Akbar. Nah, Siddiq, ini kan sudah tertentu. Ja'a Siddiq, ya tahu yang dimaksud adalah Siddiq itu. Ja'a Akbar, yang dimaksud adalah orang itu. Nah, tayyib. Aisyah, Makkah. Nah, ini namanya apa? Ma'rifah. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis ma'rifah. Wal ma'rifatu sittatu aqsam. Ma'rifah itu ada 6 jenis. Perhatikan kalau dalam matan berapa? Wal ma'rifatu khamsatu asya. Kalau dalam matan Jurumiyah 5 jenis saja. Tapi dalam syarah 6 jenis. Bagaimana ini? Kalian perhatikan catatan kaki. Waqad addaha al-musannifu khamsah. Ya, pengarang menghitungnya 5. Kenapa? Wala'allahu adkhala al-mausula tahtal ismil mubham waqtafa bitamthili bismil isyarah. Kemungkinan beliau memasukkan isim mausul ya di bawah isim mubham. Karena setelah apa? Setelah ismul alam beliau katakan ismul mubham. Nah, ini masuk padanya 2 alhamdulillah, yaitu isim mausul dan isim apa? Isyarah. Waqtafa bitamthili bismil isyarah, dan beliau mencukupkan dengan memberikan contoh isim isyarah. Ini yang menjadikan bingung. Nah, kalau ditanya, pengarang Jurumiyah menyebutkan ma'rifah itu 5 macam, berarti kurang. Kita katakan tidak, karena dia menginginkan dengan isim mubham itu 2. Isim mubham itu anggotanya 2, yaitu apa? Apa tadi Ukasha? Dan isim mausul dan isim isyarah. Baik. Berarti semuanya 6. Yang perhatikan perinciannya ad-dhamiru wal 'alamu wasmul isyarati wasmul mausuli wal mu'arrafu bi al wal mudhafu ila ma'rifah. Ini yang dihafal. Baik. Ya, ma'rifah yang 6. Kita ambil satu, ad-dhamiru ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallumi awil khitabi awil ghaibah. Adapun dhamir, maka itu adalah isim yang apa? Menentukan musamma, yaitu
yang diinginkan, alhamdulillah, yang disebutkan, ya isim yang menentukan sesuatu yang disebut itu dengan perantara takallum atau khitab atau ghaibah. Takallum maksudnya apa? Orang yang berbicara. Dan khitab yang diajak bicara, atau ghaibah orang yang dibicarakan, yang tidak hadir. Dan kita semua tahu dhamir ya, dalam kata ganti dalam bahasa Indonesianya lebih mudah. Dhamir adalah kata ganti. Nah, yang dibedakan dalam bahasa kita juga sama, kata ganti orang pertama inilah mutakallim, yang berbicara. Kata ganti orang kedua inilah mukhatab, yang diajak bicara, anta, anti, antuma. Adapun ghaibah, kata ganti orang ketiga, huwa, hiya, yang dalam bahasa kita cuma berapa? Dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga berapa? Ada berapa, Aziz? Hanya ada berapa, Ridwan? 2, yaitu dia dan mereka. Nah, dia dan mereka saja. Sedangkan bahasa Arab lebih kaya, dia saja terbagi jadi 2, yaitu huwa dan hiya. Kemudian mereka terbagi jadi 4. Ya, mereka berdua, laki-laki, perempuan. Kemudian mereka yang banyak, untuk laki-laki, perempuan. Cuman kalau mereka berdua ini sama, huma. Baik, misal ana wa anta wa huwa. Taqulu ana hadirun. Kau katakan ana hadirun. Baik. Fayadullu dhamiru ana ala dzatil mutakallim al-muayyani biwasitatit takallumi. Maka dhamir ana ini menunjukkan kepada zat orang yang berbicara al-muayyan, yang telah ditentukan, yang tertentu. Ya ana, yang tertentu orangnya. Biwasitatil takallum, dengan perantara takallum, karena dia yang berbicara. Baik. Insyaallah mudah karena dhamir telah kita lewati di murajaah. Besok kita tanyakan tentang mudzakarah untuk jenis-jenis dhamir. Sudah lewat kan? Ya, pembagian dhamir. Ada dhamir muttasil, munfasil, kemudian baris dan mustatir. Ini pembagiannya bagaimana diingat pada diagram yang telah lewat. Kemudian tugasnya buat kalimat dengan dhamir-dhamir ini. Yang pertama, mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan adalah pelajar yang rajin. Mereka berdua perempuan adalah pelajar yang rajin. Yang kedua, dia laki-laki adalah seorang pekerja yang bersemangat. Kami para pelajar tidak suka berbuat sia-sia. Kami para pelajar tidak suka berbuat sia-sia.
Berapa itu? 3, 4. Kamu adalah seorang hamba Allah. Kamu adalah seorang hamba Allah yang wajib taat kepadanya. Kamu adalah seorang hamba Allah yang wajib taat kepadanya. Terakhir, dia perempuan. Dia perempuan akan mengerjakan tugasnya nanti malam. Dia perempuan akan mengerjakan tugasnya nanti malam. Baik. Barakallahu fiikum wa ta'ala.